Hai, nama aku Joshua Fransko Halawa. Aku dari kelas Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan 4A. Teman-teman, hari ini saya akan memberikan edukasi pertanian untuk teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan membahas identifikasi hama dan penyakit serta penanggulangannya pada tanaman kopi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasannya tanaman kopi sama seperti tanaman perkebunan lainnya. Tanaman ini membutuhkan perawatan serta perhatian yang ekstra agar tanaman yang kita budidayakan ini nantinya akan menghasilkan produksi buah yang maksimal sehingga kita sebagai petani mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya. Nah, teman-teman, kita akan membahas beberapa dari hama dan penyakit dari tanaman kopi ini. Lalu, apa saja sih hama dan penyakitnya serta penanggulangannya? Mari kita bahas satu persatu. Hama dan penyakit yang pertama pada tanaman kopi adalah hama penggerek buah atau disebut dengan Hypothenemus hempei. Teman-teman, hama ini lebih menghancurkan atau menyerang pada bagian buah. Bisa kita lihat sendiri, buah yang sudah terkena hama dari Hypothenemus hempei ini akan mengalami bercak-bercak berupa hitam pada buah. Nah, bercak-bercak ini nantinya akan merusak dan dapat menyebar pada buah-buah yang lain, sehingga tanaman yang kita budidayakan ini tidak menghasilkan produksi buah yang maksimal, sehingga kita akan mendapatkan rugi. Lalu, bagaimana cara penanganannya? Penanganannya yang pertama adalah kita harus membasmi hama yang menyebabkan terjadinya penyakit buah penggerek kopi ini, yaitu Hypothenemus hempei. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah dengan membuang semua buah-buah yang sudah terkontaminasi oleh Hypothenemus hempei ini, baik yang sudah maupun yang masih hijau seperti ini, teman-teman. Baik buah-buah yang masih hijau seperti ini semuanya harus kita basmi. Hal ini kita lakukan untuk mengurangi dan meminimalisir adanya penyebaran dari hama ini pada tanaman-tanaman lainnya. Teman-teman, hama dan penyakit pada tanaman kopi yang kedua adalah bercak hitam pada daun. Teman-teman bisa kita lihat sendiri, ini adalah contoh daun yang sudah terpapar oleh jamur yang namanya Cercospora coffeocola. Nah, Cercospora coffeocola ini adalah jamur yang bisa menyebar dari satu daun ke daun yang lain, sehingga nantinya tanaman kopi yang kita budidayakan ini bisa rusak atau bisa saja mati, sehingga produktivitas pada tanaman kopi ini akan berkurang. Nah, penanggulangannya adalah dengan cara memangkas beberapa daun yang sudah terpapar dan memberikan naungan yang tidak terlalu rapat. Kenapa? Jika penaungan terlalu rapat, maka jamur ini akan menyebar dan menyebabkan penyakit yang bisa kita lihat ini. Nah, teman-teman, selain pemangkasan dan memberikan naungan yang tidak terlalu rapat, kita juga bisa memberikan fungisida sehingga jamur-jamur yang menyebabkan kontaminasi pada daun permukaan kopi ini akan mati. Nah, hama dan penyakit pada tanaman kopi yang terakhir adalah kutu putih atau bisa kita sebut dengan Planococcus. Ini adalah contoh tanaman kopi yang masih muda. Tanaman ini sudah terpapar oleh kutu putih. Nah, teman-teman, jika dia biarkan, kutu putih ini akan menyerang daun, pucuk daun hingga pada bagian buah, sehingga hal ini akan menyebabkan kurangnya produktivitas buah pada tanaman yang kita akan budidayakan. Nah, teman-teman, kita dapat tangani kutu putih ini dengan memberikan cairan insektisida
yaitu Poxindo dengan sekitaran 50 WP. Nah, yang kedua, kita dapat memberikan naungan berupa lamtoro. Kenapa lamtoro? Karena lamtoro memiliki kutu loncat. Nah, kutu loncat ini akan menjadi predator bagi kutu putih, sehingga kita harapkan kutu putih ini akan dibasmi oleh predator kutu loncat. Dan yang terakhir, kita dapat memberikan kultur teknis, yaitu dengan memberikan situasi atau suasana yang menyebabkan kutu putih ini dapat mati dengan sendiri. Teman-teman, itu adalah sedikit edukasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai agricultural education. Nah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi informasi dan wawasan untuk kita semua, sehingga kita bisa belajar bersama-sama mengenai pertanian, lebih khususnya kepada tanaman kopi, sehingga kelak informasi yang saya sampaikan bisa berguna untuk kita semua. Teman-teman, sekian saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.